Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita kalau mau coba lihat tentang apa sisi keuntungan yang diperoleh oleh bangsa kita dari mewabahnya COVID-19 ini, sebenarnya banyak yang bisa kita upayakan dan ini akan sedikit mereduksi keinginan kita untuk ya apa istilahnya melontarkan rasa kecewa, kritik yang sebenarnya kita tahu juga itu tidak akan didengar ya. Dan ini penting sekali untuk dilakukan bukan sekedar untuk mereduksi itu, tetapi juga dalam rangka menjanjikan diri kita itu punya kreativitas. Paling tidak secara pemikiran, secara ide. Karena memang mengatasi COVID-19 ini kan garda terdepannya adalah tenaga medis yang memang terlatih dan sangat mumpuni untuk hal itu. Tapi kita bisa lakukan misalnya dengan mencoba untuk berpikir keuntungan apa. Yang pertama, kita sudah saatnya untuk menyudahi cara-cara berpikir terutama mereka yang punya otoritas mengeluarkan kebijakan yang selama ini mengatur hajat hidup orang banyak untuk kembali menyadari bahwa tidak bisa negara ini dikelola semau gue gitu. Tidak bisa rakyat itu dipandang sebagai orang yang tidak punya kekuatan. Dalam konteks demokrasi, pemilik kedaulatan memang rakyat dan kita juga mengerti bahwa faktanya rakyat itu adalah entitas yang memang cair. Dia tidak seperti penguasa, elit pengusaha ataupun konglomerat. Tetapi mengabaikan rakyat itu sama saja dengan mengundang bencana. Dan mungkin kalau kita lihat dalam perspektif hakikat mengapa corona ini hadir ya itu juga adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa jangan sembrono eh, memposisikan rakyat di Indonesia ini, terutama rakyat-rakyat di Indonesia ini kan memang sebagian besar juga sangat religius dan tidak punya keinginan untuk menipu dan seterusnya, bahwa ada penipuan di pasar-pasar atau apa ya itu sebagian kecil, bukan keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesadaran ini tentu akan membawa seluruh elemen untuk bisa saling terbuka sehingga kolaborasi sinergi itu bisa diwujudkan. Mestinya dalam konteks ini BNPB itu tidak perlu mengundang influencer, yang perlu diundang itu adalah mereka yang memang secara 24 jam dalam nafas kebangsaan kita, nafas kerakyatan dan kenegaraan kita bersama-sama rakyat, yaitu masjid, ormas, pemuda, ataupun elemen-elemen yang secara nyata berkontribusi real setiap terjadi situasi yang membutuhkan rasa keterpanggilan jiwa. Nah ini sayang yang digunakan adalah cara-cara yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan atau mungkin relevansinya sangat sangat tipis seperti itu. Nah kalau ini bisa dikembangkan sehingga muncul rasa bahwa corona ini adalah hal yang harus kita sikapi secara serius dengan bersama-sama, maka akan terwujud nilai-nilai persatuan yang sempat retak misalnya karena faktor ya katakanlah ketidakdewasaan mereka yang memenangkan pemilu, pada saat yang sama juga ketidakpedulian mereka yang punya ilmu atas keadilan dan seterusnya. Dan yang ketiga, mengapa tidak semestinya pemerintah dalam hal ini memang betul-betul menjalankan apa yang disebut dengan out of the box gitu ya, bagaimana berpikir di luar kebiasaan. Mestinya pemerintah tidak katakanlah tergopoh-gopoh dalam mengatasi masalah ini, sehingga yang pertama kali didorong itu adalah upaya untuk melakukan komunikasi, menghimpun para ahli virus yang ada di Indonesia untuk berpikir bagaimana mengatasi masalah ini, paling tidak dalam konteks pencegahan berupa apa, dan pada yang terpapar positif corona itu diberi obat semacam apa, sehingga tidak seperti yang sekarang ini terjadi, beli macam-macam. Pada saat yang sama publik melalui jaringan internet yang sangat luas dan terbuka mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh presiden mengenai apa yang dibeli itu sesungguhnya relevansinya masih sangat katakanlah tipis tadi. Nah ini sesuatu yang memang harus kita lakukan agar setidaknya kita bisa mendapatkan keuntungan dalam konteks berbangsa dan bernegara ketika berhadapan dan mengatasi masalah corona ini. Kita setidaknya wajiblah untuk bisa belajar ya dari pengalaman Amr bin As.
kemudian Umar bin Khattab, bahwa ketika ada wabah, kisah dan cara mereka mengatasinya itu menjadi sebuah panutan atau panduan yang abadi sampai hari ini. Semestinya kalau kita memang punya keinginan besar membawa rakyat ini baik, menjadikan bangsa dan negara kita maju, kasus wabah COVID-19 itu seharusnya menjadikan kita sebagai negara, sebagai bangsa lebih siap ke depan menghadapi situasi yang sulit. Pada saat yang sama, setidak-tidaknya, dan kita berharap ini tidak pernah terulang di masa yang akan datang, jika itu terjadi di negara lain, di tempat lain, Indonesia bisa menjadi negara yang membantu mereka semua yang menghadapi kesulitan karena wabah penyakit seperti ini. Nah, adakah ini dipikirkan? Saya yakin ada yang memikirkan. Tetapi apakah ini bisa diterima? Hanya visi hidup dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara yang menjadikan narasi ini penting untuk dijalankan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.